video kali ini adalah tentang KPK. Ini kita akan membahas KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sebelum membahas KPK lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari KPK. Nah, sebelum itu KPK kan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kelipatan itu apa? Nah, kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli. Nah, kemudian kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari suatu bilangan yang sama dengan kelipatan bilangan yang lainnya. Nah, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari suatu bilangan adalah kelipatan terkecil yang sama dari kedua bilangan tersebut. Kemudian cara untuk mencari KPK yaitu ada dua cara. Yang pertama dengan metode sederhana. Nah, metode sederhana yaitu dengan mencari kelipatannya ya. Nah, kita langsung saja ke contoh soal ya. Misalkan kita akan mencari KPK dari 14 dan 4, maka kita cari ya kelipatan dari 14 dan 4 itu berapa ya. Nah, kelipatan dari 14. Nah, 14 itu kan 14 kali 1 14. Kemudian kelipatannya 14 kali 2 yaitu 28. 14 dikali 3 yaitu 42. 14 dikali 4 yaitu 56. 14 dikali 5 yaitu 70. Nah, kemudian selanjutnya kita cari juga kelipatan 4. 4 kali 1 4. 4 kali 2 8. 4 kali 3 12. 4 kali 4 16. 4 kali 5 20. 4 kali 6 24. 4 kali 7 28. 4 kali 8 32. Nah, setelah kita tahu kelipatan dari 14 berapa, kelipatan dari 4 berapa, kita cari kelipatan yang sama. Nah, yang sama di sini kan ada 28. Nah, misalnya kalau misalnya kelipatan tersebut ada 2, maka cari kelipatan yang terkecil. Nah, karena di sini kebetulan hanya 1 yaitu 28 saja, jadi kita ambil kelipatannya yaitu 28. Maka KPK dari 14 dan 4 adalah 28. Nah, yang kedua yaitu metode faktorial atau dengan menggunakan pohon faktor. Nah, perlu diketahui ya, kalau misalnya kita akan menggunakan pohon faktor, maka caranya yaitu bilangannya itu harus dibagi dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangannya itu sendiri. Contohnya bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23 dan seterusnya ya. Nah, kita contohkan ya dengan metode faktorial. Nah, contoh dengan metode faktorial, misalnya kita akan mencari KPK dari 20 dan 45 dengan pohon faktor ya, metode faktorial ya. Nah, kita cari dulu pohon faktor dari 20 ya, kita bagi dengan bilangan prima. Nah, yang paling kecil kan bilangan prima yaitu 2. Coba kita bagi 2 dulu ya. 20 dibagi 2 yaitu hasilnya 10. Nah, 10 kita bagi 2 lagi ya, kan masih bisa dibagi 2 yaitu 2 yaitu hasilnya 5. Kemudian kita 5 ini sudah tidak bisa dibagi lagi ya, hanya bisa dibagi dengan 5. Maka dicukupkan untuk sekian ya. Dicukupkan sampai 5 saja. Kemudian yang 45 kita cari ya pohon faktornya ya. 45 kita bagi 2 tidak bisa ya 45. Kita bagi 3 ya. Kita bagi 3 yaitu 15 ya. Nah, 15 kita bagi 2 tidak bisa. Kemudian coba kita bagi 3. Nah, kita bagi 3 bisa ya. 3 maka hasilnya 5. Nah, ini juga cukup sampai di sini saja karena sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Nah, kemudian maka faktor dari 20 dan 45 adalah 20 ini kan ada 2-nya ada 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. Nah, untuk yang 45 yaitu 3 pangkat 2
dikali 5 pangkat 1. Setelah itu kita ambil faktor yang memiliki pangkat yang terbesar. Nah, faktor yang memiliki pangkat terbesar yaitu ini ya, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Dan ini yang sama kita ambil salah satunya saja ya. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 2 yaitu 4, 3 pangkat 2 yaitu 9, 5 pangkat 1 tetap 5 ya. 4 kali 9 kali 5. Maka hasilnya adalah 180. Jadi KPK dari 20 dan 45 adalah 180. Contoh soal. KPK dari 60 dan 84 adalah, nah, sama seperti yang tadi, coba kita pakai pohon faktor ya. 60 kita bagi dengan bilangan prima, bilangan prima, kita bagi 2 terlebih dahulu ya. Kita bagi 2, maka hasilnya adalah 30. Kemudian 30 kita bagi 2 lagi, masih bisa, maka hasilnya adalah 15. Nah, 15 kita bagi 2 tidak bisa, maka kita coba pakai dibagi 3 ya. Bagi 3 itu hasilnya 5. Nah, sudah cukup sampai sini karena tidak bisa dibagi lagi. Karena ini juga sudah termasuk bilangan prima. Kemudian 84, kita cari faktor 84-nya ya. 84 kita bagi 2, maka hasilnya 42. 42 masih bisa kita bagi 2 ya. Nah, hasilnya 21. 21 dibagi 2 tidak bisa ya. Maka kita coba dengan bagi 3. Dibagi 3 itu hasilnya 7. Nah, 7 ini sudah tidak bisa dibagi lagi kecuali dengan bilangan 1 dan bilangan 7 sendiri. Maka faktorial dari 60 dan 84-nya itu adalah ini ya. Faktorial dari 60 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Dari sini ya, ini dan juga ini. Kemudian faktorial dari 84 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Nah, setelah itu kita ambil yang sama, kita ambil yang pangkatnya terbesar. Nah, pangkatnya terbesar yaitu 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2. Kemudian yang sama kita ambil 1 ya 3, kemudian kita masukkan yang ininya semuanya ya, 3 dan 5 dan 7-nya ya. Nah, jadi KPK dari 60 dan 84 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7. 2 pangkat 2 itu 4 ya. 4 kali 3 12, 12 dikali 5 60, 60 dikali 7 420. Maka hasilnya 420. Nah, mungkin cukup sekian ya pembahasan kali ini. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.